Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi diskusi mengenai tema munasabah Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukma Abdul Mahya dengan NIM 2521070 dan rekan saya Muhammad Rabiul Ula dengan NIM 2521057. Oke, langsung saja. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian munasabah. Baik, secara etimologi, munasabah berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau kedekatan. Dengan kata lain, munasabah berarti persesuaian atau relevansi, yaitu hubungan persesuaian antara ayat atau surah yang satu dengan ayat atau surah yang sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian dalam pengertian secara terminologi, munasabah berarti segi-segi hubungan antar satu kata dan kata lainnya dalam satu ayat, antar satu ayat dan ayat lainnya dalam satu surah dan surah lainnya. Pernyataan tersebut merupakan menurut Imam Manna Al-Qatan. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa munasabah adalah ilmu yang membahas tentang segi-segi hubungan antar ayat atau beberapa surah dalam Al-Quran. Jadi pengertian munasabah itu tidak hanya sesuai dalam arti yang sejajar atau paralel saja, melainkan yang kontradiksi pun termasuk munasabah, seperti sehabis menerangkan orang-orang mukmin lalu orang-orang kafir dan sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang merupakan takhis atau pengkhususan dari yang umum dan kadang-kadang sebagai penjelasan yang konkret terhadap hal-hal yang abstrak. Sering pula sebagai keterangan sebab dari sesuatu akibat seperti kebahagiaan setelah amal soleh dan seterusnya. Jika ayat-ayat itu hanya dilihat sepintas, memang seperti tidak ada hubungannya sama sekali antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, baik dengan yang sebelumnya maupun dengan yang sesudahnya. Karena itu tampaknya ayat atau surah itu seolah-olah terputus dan terpisah satu sama lain. Tetapi kalau diamati secara teliti, akan tampak adanya munasabah atau kaitan yang erat antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan munasabah Al-Quran. Menurut Imam Asy-Syahrastani, seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syarkashi dalam kitab Al-Burhan, orang pertama yang menampakkan munasabah dalam penafsiran Al-Quran adalah Abu Bakar An-Naisaburi. Dalam perkembangannya, munasabah meningkat menjadi salah satu cabang dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ulama yang datang kemudian menyusun pembahasan munasabah secara khusus. Di antara kitab yang secara khusus membicarakan munasabah ialah kitab Al-Burhan fi Munasabati Tartib Al-Quran susunan Imam Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Andalusi. Ada beberapa istilah yang digunakan para mufasir mengenai munasabah. Imam Ar-Razi menggunakan istilah ta'aluk sebagai sinonimnya. Ketika menafsirkan ayat 16 sampai ayat 17 surat Hud, beliau menulis, ketahuilah bahwa pertalian atau ta'aluk antara ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah sudah sangat jelas, yaitu apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya, apakah sama dengan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dan mereka tidaklah memperoleh di akhirat kecuali neraka. Kemudian Said Qutb menggunakan lafal irtibat sebagai pengganti istilah munasabah. Imam Al-Alusi juga menggunakan istilah yang hampir sama dengan istilah yang digunakan oleh Said Al-Qutb, yakni tartib, ketika menafsirkan keterkaitan antara surat Maryam dan surat Toha. Aspek tertib itu bahwa Allah mengemukakan kisah beberapa orang nabi dalam surat Maryam. Selanjutnya dia menerangkan terperinci seperti kisah-kisah Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Begitu pula selanjutnya mengenai cerita-cerita nabi yang lain. Berikutnya, macam-macam ilmu munasabah Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat. Keserasian hubungan atau munasabah antar surat ini pada hakikatnya memperlihatkan kaitan yang erat dari suatu surah dengan surat lainnya.
Yang kedua, munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. Untuk mencari munasabah yang satu ini, As-Suyuti menyimpulkan bahwa satu surat berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Yang ketiga, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Nama suatu surat pada dasarnya bersifat taufiqi, namun beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang memiliki dua nama atau lebih. Tampaknya ada rahasia di balik nama tersebut. Para ahli tafsir, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Suyuti, melihat adanya keterkaitan antara nama-nama surat dengan isi atau uraian yang dimuat dalam suatu surat. Yang keempat, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Yang kelima, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Al-Biqai menjelaskan bahwa nama-nama surat Al-Quran merupakan inti pembahasan surat tersebut serta penjelasan menyangkut tujuan. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang sangat menonjol dan itu tercermin dalam nama-nama masing-masing surat. Yang keenam, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Untuk melihat munasabah semacam ini, perlu diketahui bahwa ini didaftarkan pada pandangan datar, yaitu meskipun dalam satu surat tersebar sejumlah ayat, namun pada hakikatnya semua ayat itu tersusun dengan tertib dengan ikatan yang patuh sehingga membentuk pikiran serta jalinan informasi yang sistematis. Yang ketujuh, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Munasabah pada bagian ini Imam As-Suyuti menyebut 4 bentuk, yaitu al-tamkin yang artinya mengukuhkan isi ayat, at-tasdir yang artinya memberikan sandaran isi ayat pada sumbernya, at-tausyih yang artinya mempertajam relevansi makna, dan al-ighal yang artinya tambahan penjelasan. Kemudian yang kedelapan adalah munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Salah satu rahasia keajaiban Al-Quran adalah adanya keserasian serta hubungan yang erat antara awal uraian suatu surat dengan akhiran uraiannya. Yang kesembilan, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya terdapat pada hubungan antara akhir surat Al-Waqiah dengan awal surat Al-Hadid. Dan yang terakhir adalah munasabah antar ayat tentang satu tema. Munasabah antar ayat tentang satu tema ini, sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuti, pertama-tama dirintis oleh Al-Kisai dan Al-Sahawi, sementara Al-Kirmani menggunakan metodologi munasabah dengan membahas mutasyabih Al-Quran dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Mutasyabih Al-Quran. Karya yang dinilai paling bagus adalah Durrah At-Tanzil wa Ghorat At-Ta'wil oleh Abu Abdullah Al-Razi dan Malak At-Ta'wil oleh Abu Ja'far Ibnu Az-Zubair. Selanjutnya, urgensi mempelajari ilmu munasabah Al-Quran. Faedah atau urgensi mempelajari ilmu munasabah antara lain dapat mengetahui persambungan hubungan antar bagian Al-Quran, baik antar kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Karena itu, Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Beliau mensyaratkan harus jatuh pada hal-hal yang berkaitan betul-betul, baik di awal maupun di akhirnya. Kemudian, dengan ilmu munasabah, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau suratnya yang satu dari yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemukjizatannya bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah dan bukan buatan Nabi Muhammad. Karena itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa kebanyakan keindahan-keindahan Al-Quran itu terletak pada susunan dan persesuaiannya, sedangkan susunan kalimat yang paling baligh atau bersastra adalah yang saling berhubungan antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya, dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah diketahui hubungan suatu kalimat dengan atau suatu ayat dengan suatu kalimat atau ayat yang lain,
sehingga sangat mempermudah pengistinbatan hukum-hukum atau isi kandungannya. Terus, para ulama merasa puas terhadap suatu prinsip bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam tempo 20 tahun lebih dan mengandung bermacam-macam hukum oleh sebab yang berbeda-beda memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat. Dengan demikian, tidak perlu lagi mencari asbabun nuzul. Hal yang lebih utama adalah mengemukakan munasabah. Dan urgensi mempelajari ilmu munasabah yang terakhir adalah pengetahuan munasabah pun dapat membantah sebagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansinya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Bagi kita, munasabah dapat dipergunakan sebaik mungkin bila mana ia tidak menyimpang dari apa yang telah diterangkan dalam asbabun nuzul. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan materi yang kami sampaikan, kami minta mohon maaf dan kritikannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.